Selamat pagi para guru. Bahwa kita dalam doa sebelum kita mulai belajar. Atau kelas? Pelajaran Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ado Ermelaira, Hadir Ibu. Brigita Samalilawai, hadir Ibu. Karisma Detenya, hadir Ibu. Kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran yaitu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan dan sebaliknya dengan kecepatan yang sama baik dari kiri maupun dari kanan pada suhu tertentu. Kesetimbangan kimia terjadi apabila kecepatan baik kiri atau kanan berlangsung di kecepatan yang sama. Kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi balik atau yang sering disebut reaksi reversibel. Reversibel sendiri memiliki pengertian salah satu reaksi di mana reaksi dapat berlangsung dalam dua arah alias tidak hanya reaktan yang dapat menjadi produk, tapi produk juga bisa berubah jadi reaktan kembali atau biasa disebut terjadi pada reaksi tertutup di mana tidak ada perpindahan materi. Perhatikan reaksi di bawah ini, A tambah B menjadi C. Jika A kita ibaratkan sebagai terigu dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita akan campurkan dengan B. Kita misalkan sebagai telur. Maka C kita ibaratkan sebagai adonan. Dan B yang posisinya di sebelah kiri, pada bolak-balik kita disebut reaktan. Apabila A dan B tadi bercampur membentuk C berlangsung selama 10 menit, setelah 10 menit, A dan B sudah tak ada karena semuanya sudah membentuk C. C yang ada di sebelah kanan panah disebut produk, jadi setelah 10 menit adonan terbentuk. Reaksi seperti ini disebut reaksi searah. Atau kalau hasil sudah terbentuk berarti reaksi sudah selesai. Contoh reaksi ini adalah besi yang berkarat, kertas yang terbakar nasi yang berubah jadi basi. Misalkan reaksi A yang tadi akan dicampurkan dengan A dan B membentuk C. Nah, jika ternyata beberapa detik kemudian si C balik lagi membentuk A dan B, maka reaksi ini disebut reaksi bolak-balik atau reversibel. Reaksi bolak-balik kalau ditulis seperti ini disebut bentuk reaksinya ada anak panah dengan dua arah. Setelah beberapa detik A dan B terbentuk dan dia akan dibalik lagi menjadi C. Begitu terus sebaliknya. Reaktan jadi produk, balik lagi produk jadi reaktan. Komponen sebelah kiri panah adalah reaktan atau bereaksi. Mereka semakin lama semakin berkurang saat akan membentuk C. Laju A dan B disebut laju pengurangan. Kemudian C semakin lama semakin bertambah disebut laju pertambahan. Perhatikan di grafik di bawah ini. Garis A dan B terlihat turun karena mereka berkurang dan mengalami laju pengurangan. Sementara garis C terlihat naik karena C bertambah dan mengalami laju pertambahan. Mengenai laju reaksi, untuk laju pengurangan berarti berkurangnya zat tersebut dalam hitungan waktu atau detik. Jika laju pertambahan berarti bertambahnya suatu zat dalam hitungan waktu. Simpelnya misalkan si A asalnya 4 mol. Mol adalah satuan yang biasa digunakan dalam reaksi kimia. Setelah 10 detik tinggal 2 mol, berarti laju pengurangan A tinggal kita kurangi saja. Laju A sama dengan mol akhir kurang mol awal per detik. Laju A sama dengan 4 mol kurang 2 mol dibagi dengan 10 detik. Laju A menghasilkan 0,2 mol per detik. Jika kita bicara laju pertambahan berarti kita menghitung selisih mol awal dan mol akhir. Setelah itu dibagi dengan waktu. Laju C sama dengan mol akhir dikurangi mol awal. Kita masuk ke konsep dasar kesetimbangan. Dari grafik tersebut kita lihat lagi reaksi pembentukan C dari A dan B memiliki reaksi kesetimbangan. Kaitannya pada kesetimbangan reaksi di atas yaitu kesetimbangan kimia
terjadi apabila laju pengurangan A dan B sama dengan laju pertambahan C. Meskipun mungkin hanya sesaat, namun seolah-olah reaksi berhenti saat laju pengurangan dan laju pembentukan sama. Tapi ini tingkat makroskopis atau secara kasat mata. Sebenarnya tingkat mikroskopis alias molekul reaksi tetap berlangsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan menurut Henry Louis Chatelier, dia mempunyai teori bahwa bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Cara dia bisa bergeser ke kiri yaitu arah reaktan atau geser ke kanan yaitu arah produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan yaitu volume. Volume jika bertambah maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Sebaliknya jika volume dikurangi maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Contoh reaksi nitrogen dan hidrogen membentuk amonia atau NH3. N2 ditambah 3H2 termasuk reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik menghasilkan 2 NH3. Jika volume dalam reaksi ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih besar. Kita hitung reaksi atau koefisien reaksinya. Jumlah koefisien reaksi kiri yaitu untuk N2 memiliki 1 mol, H2 yaitu 3 mol. Jadi jumlah koefisien reaksi yaitu 1 ditambah 3 menjadi 4. Untuk koefisien kanan untuk 2NH3 yaitu koefisien reaksi kiri 4, koefisien reaksi kanan 2. Jadi koefisien reaksi kiri lebih besar dari koefisien reaksi kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Yang kedua faktornya tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien kecil. Sebaliknya jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi besar. Contoh masih sama yaitu memakai N2 dan H2 membentuk amonia. Jika tekanan reaksi ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien yang lebih kecil. Koefisien reaksi kanan lebih kecil dari koefisien reaksi kiri, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Yang ketiga suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa yang menyerap endoterm. Ciri reaksi ini adalah harga entalpi positif. Entalpi adalah harga perubahan panas atau kalor. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas eksoterm. Ciri reaksi ini adalah harga entalpinya negatif. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Entalpinya minus 90 kJ. Kebalikan dari reaksi endoterm adalah endoterm. Jika reaksi pembentukan NH3 adalah eksoterm, maka reaksi penguraiannya adalah endoterm. Maka jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah N2 dan H2 karena mereka endoterm. Faktor selanjutnya konsentrasi. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Contohnya, jika N2 atau H2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 atau produk. Sebaliknya, jika NH3 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2 atau reaktan. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Misalnya N2 atau H2 kita kurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2. Sebaliknya jika NH3 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3. Rumus kesetimbangan kimia atau tetapan kimia. Tetapan kesetimbangan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Secara umum, reaksi kesetimbangan dapat ditulis sebagai berikut. A tambah B menjadi C tambah D. Saat di dalam reaksi kesetimbangan dilakukan aksi, maka kesetimbangan akan bergeser dan sekaligus mengubah komposisi zat-zat yang ada untuk kembali mencapai kesetimbangan. Secara umum dapat dikatakan tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produk yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Contohnya, K atau konstanta sama dengan konsentrasi C pangkat C kali konsentrasi D pangkat D
per konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B. Keterangannya K itu adalah tetapan kesetimbangan, konsentrasi A, B, C, dan D adalah molaritas dari masing-masing zat. Tetapan kesetimbangan juga sering ditulis dengan KC. Contoh soal, 1 liter campuran pada suhu 100 derajat Celcius pada keadaan setimbang mengandung 0,0045 mol di nitrogen tetraoksida dan 0,03 mol nitrogen dioksida. A. Tuliskan rumus tetapan kesetimbangan gas tersebut. B. Hitung tetapan kesetimbangannya. Kita buat dulu persamaannya. N2O4 menghasilkan NO2 di mana terjadi reaksi reversibel antara N2O4 dan NO2. Persamaan di atas harus diserahkan dulu menjadi N2O4 menjadi 2 NO2. Di mana cara pengerjaannya itu K sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 per N2O4. Selanjutnya konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi N2O4 di mana 0,03 mol liter min 1 pangkat 2 per 0,0045 mol liter minus 1 pangkat 1 dibagi, yaitu hasilnya mendapatkan 0,2 mol liter min 1. Tetapan kesetimbangan ditulis sebagai perbandingan molaritas produk dengan molaritas reaktan. Tetapan kesetimbangan tekanan parsial Kp. Berbeda dengan kesetimbangan Kc, pada tetapan kesetimbangan Kp hanya fase dalam wujud gas yang ditentukan mempengaruhi tetapan keseimbangannya. Untuk menentukan tekanan parsial suatu zat dari tekanan parsial totalnya, digunakan persamaan sebagai berikut. P sama dengan mol X per mol total dikali P total. Kenapa diperlukan nilai P suatu zat? Karena akan digunakan untuk mencari Kp-nya. Hubungan Kc dan Kp, yaitu hubungan keduanya tersusun Kp sama dengan Kc kali R kali T dipangkatkan delta N, di mana R sendiri yaitu konstanta 0,082 liter atm per mol Kelvin. T adalah suhu Kelvin atau K. Contoh soalnya yaitu hitung harga Kp untuk reaksi H2S tambah I2 menjadi 2Hi di mana reaksinya reaksi reversibel pada 60 derajat Celcius. Diketahui nilai P dari Hi yaitu 3,65 kali 10 pangkat minus 3 atmosfer atau atm. Dan nilai P untuk H2S yaitu 9,96 kali 10 pangkat minus 3 atm. Yang ditanya yaitu Kp. Perlu ingat bahwa padatan murni tidak muncul dari tetapan kesetimbangan, sehingga perhitungannya sebagai berikut. Kp sama dengan konsentrasi pHi pangkat 2 per konsentrasi pH2S, di mana nilainya 3,65 kali 10 pangkat minus 3 dipangkatkan 2 per 9,96 kali 10 pangkat minus 1, sama dengan 1 kali 34 kali 10 pangkat minus 5. Jadi nilai Kp dari reaksi tersebut adalah 1,34 kali 10 pangkat minus 5. Dan saya akan membagikan kalian dari beberapa kelompok di mana kalian akan mengerjakannya dan kalian akan mempresentasikan hasil kalian di depan kelas. Saya meminta kelompok 1, kelompoknya Ima, untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan maju ke depan.
Lihat awas. Sudah? Tungguin dulu. Untuk kesimpulannya, di mana kesimpulan yang saya ambil yaitu kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri dan kanan dan sebaliknya dengan kecepatan yang sama baik dari kiri maupun dari kanan pada suhu tertentu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu arah kesetimbangan yaitu volume, suhu, tekanan, dan konsentrasi. Sekian dan terima kasih. Inilah materi yang sudah saya bawakan kepada kalian.